Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran Spreadsheet, aplikasi program pengolah angka dengan Bu Istika. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik data. Karakteristik data. Apa itu data? Data itu adalah sesuatu informasi yang akan kita masukkan ke dalam komputer atau ke dalam program pengolah angka atau Excel. Jadi tulisan-tulisan yang ada dalam Excel itulah data. Apa saja karakter-karakter data? Karakteristik data ada beberapa, yaitu yang pertama ada tipe karakter data. Jadi tipe karakter data yang sering digunakan dalam spreadsheet itu ada 3. Yang pertama, data alphanumerik atau teks. Mudahnya kita sebut sebagai data teks. Yang kedua, data numerik atau angka. Kita sebut saja dengan mudah data angka. Yang ketiga, data formula atau rumus. Atau dengan mudah kita menyebutnya sebagai data rumus. 3 ya, ingat-ingat. Yang pertama data teks, yang kedua data angka, yang ketiga data rumus. Nah, apa itu data teks, data angka, dan data rumus? Berikut penjelasannya. Data teks memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, data teks itu terdiri dari huruf dan simbol. Kalian tahu huruf kan? Huruf itu A sampai Z itu huruf ya. Yang kedua, simbol. Terdiri dari simbol. Bisa simbol itu tanda pentung, tanda bintang, tanda pagar, tanda petik, dan sebagainya. Itu simbol. Ciri kedua dari data teks adalah dia ditulis dengan penulisannya posisi rata kiri. Kita perhatikan tulisan kita. Nah, dia pasti akan rata kiri. Rata kiri. Ini sebelah kiri. Tidak mungkin tulisan kita itu akan rata kanan. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai teks oleh komputer. Nah, ciri yang ketiga itu secara otomatis didahului oleh label prefix. Prefix itu seperti ini. Maaf, ini. Seperti tanda petik. Cuman karena dia tertulis otomatis oleh komputer sehingga kita tidak bisa melihatnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat prefix itu? Yaitu ketika kita ingin menuliskan angka tapi kita menyebutnya sebagai teks. Seperti contoh ini ya, tulisan Deki ini berada di rata kiri, sementara tulisan 2012 dia di rata kanan. Kalau di rata kanan berarti dia bukan dianggap sebagai data teks. Nah, supaya dia dianggap sebagai data teks, maka perlu tanda petik di depannya. Tanda petik 1. Nah, dia akan di sebelah kiri. Inilah angka yang dianggap sebagai data teks. Ingat ada 3. Yang pertama itu dia terdiri dari huruf dan simbol. Yang kedua berada di rata kiri, dan yang ketiga otomatis selalu didahului dengan label prefix atau petik 1. Yang kedua, tipe karakter data adalah data numerik. Apa itu data numerik? Atau yang kita sebut sebagai data angka. Data angka merupakan data ya, data yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Penulisan tipe ini tidak boleh didahului dengan label prefix, karena kalau angka didahului dengan label prefix atau petik 1 itu, maka dia disebut sebagai data teks, bukan data numerik lagi atau data angka ya. Jadi ciri-cirinya sama ya, seperti yang teks, cuman kita kebalikannya. Yang pertama, dia terdiri dari angka 0 sampai 9. Yang kedua, dia berada di sebelah kanan. Posisinya di sebelah kanan. Yang ketiga, dia tidak boleh didahului dengan label prefix atau petik 1. Kita buktikan tulisan 2012, 2013, 2014.
dia berada di sebelah kanan. Makanya dia dan dia tidak boleh didahului dengan label prefix. Inilah data angka. Tipe karakter data yang ketiga adalah data formula atau data rumus. Ini adalah tipe data yang paling sering kita gunakan dalam komputer atau dalam Microsoft Excel. Kenapa? Karena inilah tipe data yang sangat membantu atau memudahkan pekerjaan kita dalam hal perkali-kalian, pembagian, pengurangan, dan sebagainya. Fungsi rumus ini selalu didahului dengan sama dengannya. Contohnya ini, kita menggunakan rumus penjumlahan. Bagaimana menjumlahkan 2012, 2013, dan 2014? Caranya kita masukkan rumus. Nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Ini cuma contoh ya. Ini adalah salah satu bentuk penggunaan rumus. Nah, selesai. Sangat mudah kan? Ketimbang ketika kita menggunakan kalkulator lama ketik atau menggunakan tulis terlalu lama. Kalau sini langsung pakai rumus. Selalu dimulai dengan sama dengan. Itulah 3 tipe karakter data. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tipe karakter data, maka kita juga harus mengetahui bagaimana pengaturan data dalam Microsoft Excel. Nah, dalam pengaturan data, kita akan mempelajari bagaimana cara memperbaiki data. Pertama, kita akan mempelajari memperbaiki data. Kedua, kita akan mempelajari cara menyalin data. Ketiga, kita akan mempelajari cara memformat data. Keempat, kita akan mempelajari cara mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja Microsoft Excel. Nah, tata cara untuk memperbaiki data yaitu kita perhatikan. Ibu sudah mempersiapkan data ya. Diasumsikan bahwa kita akan memperbaiki data pada sel ini C7 yaitu asuransi dibayar di muka. Dia harusnya sewa gedung dibayar di muka. Maka tata cara untuk mengubah tulisan tersebut adalah yang pertama, ini kita letakkan pointer, ini pointer ke sel yang akan diinginkan. Sudah diletakkan di sel C7, sudah di sini. Lalu tekan F2, klik di sini C7, tekan F2 di keyboard, nah langsung. Lalu perbaiki datanya, maka tulis ulang. Jadi sewa gedung dibayar di muka. Nah, ini cara pertama. Cara kedua adalah langsung klik selnya C7, lalu klik formula bar, lalu tulis perbaikannya. Itulah ya. Nah, cara yang ketiga itu langsung klik di sini. Selnya sudah diklik, tekan lagi 2 kali. Nah, double klik namanya. Klik 2 kali. Ulangi ya. C7, double klik. Klik 2 kali dengan cepat. Nah, terus perbaiki. Itu adalah cara memperbaiki data yang salah.
tata cara kita untuk menyalin data. Menyalin berarti menggandakan agar lebih banyak. Contohnya ya, ketika kita hapus ya, tulisan contohnya kita akan menyalin tulisan bank ini pada B2, kita akan copy atau salin ke D4 agar di sini tulisannya juga bank ini. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita membutuhkan data yang sama dalam jumlah yang banyak, maka caranya adalah klik selnya, lalu klik kanan ya. Nanti kalau mouse-nya berarti di sebelah kanan, ketukannya yang kanan ya, sorot, klik selnya, terus klik kanan, pilih copy. Ini copy. Kalau kita sudah mengklik copy, pasti sel yang kita pilih dia akan seperti ini, gerak-gerak. Lalu pilih sel yang akan kita tempatkan, yaitu D4, lalu klik kanan lagi, klik sel D4, klik kanan, pilih paste. Nah, ini paste. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, klik sel yang akan kita copy, lalu pilih langsung di sini ada di file home, di pilihan home, lalu pilih copy. Ini ya, copy, klik sel D4 atau sel yang akan ditempatkan, pilih paste. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, Ibu pengen ngasih tahu kalian beberapa cara, kalian milih sendiri ya. Cara yang ketiga, klik selnya, sel yang akan di copy, tekan pada keyboard CTRL. Lihat ini, karena Ibu menekan CTRL di keyboard, dia nyala. CTRL plus C. Nah, dia nggak nyala ya, karena yang nyala harus satu saja. Plus C. Jadi tekan dulu CTRL, tekan dulu, lalu tekan C ini. Terus letakkan sel yang akan ditempatkan, klik tekan CTRL plus V. Itu adalah cara untuk menyalin data, menggandakan data. Lalu bagaimana jika kita ingin menyalin data tapi dalam beberapa sel? Artinya bahwa tidak hanya satu ini, sedikit satu kotakan ini, tapi banyak seperti ini, banyak segini. Bagaimana jika kita ingin menyalin semuanya? Maka kita harus memblok. Yang namanya blok itu adalah klik kiri, diklik, tahan, geser. Ini caranya ngeblok. Diblok dulu. Setelah diblok, sama, klik kanan, pilih copy, terus letakkan di semula. Kita pindah sheet ya. Ini sheet 2, lihat. Kita pengen di sheet 3, maka klik sheetnya, terus klik kanan, pas. Nah, kalau berubah tinggal di lebarnya, atau boleh juga kayak tadi, setelah di blok kita CTR, kita klik ini copy, terus di sini
Lalu pertanyaannya, bagaimana Bu jika kita tidak bisa ngeblok? Nah, semua kalian kaku ya ketika memegang mouse, maka caranya adalah ini bisa dengan ini juga ya, sering ibu lakukan ketika ibu mouse-nya lagi nggak enak gitu, tidak bisa diajak kompromi. Maka yang dilakukan, klik sini, klik sel yang paling atas sebelah kiri atau sebelah kanan atau sel paling bawah lah, terserah. Kalau ibu terbiasa sebelah kiri paling atas, lalu klik shift, maaf bukan klik, tekan shift pada keyboard, shift lalu tekan ini arah bawah, dia akan ngeblok. Ini kan ya, ngeblok lagi. Kalau shift itu jadi ngeblok terus ke kanan, ngeblok semua. Cara menggunakan untuk membuat tinggal data angka di data layar ini agar sesuai dengan format ini. Contohnya satu sel, semuanya kita 2000, maaf ini 20.000 lah ya, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Kita ingin memformat data angka ini sebagai nilai uang, sebagai angka yang bernilai uang. Jadi 20.000 kan biasanya 20.0003 gitu ya. Maka caranya adalah pertama blok, ya itu blok dulu, lalu klik nomor format. Tadi ya blok datanya, yang kedua klik nomor format. Ini adalah nomor format. Nih, muncul tulisan nomor format, lihat bawahnya nomor format. Klik tanda panah ini, nomor format, lalu pilih format yang diinginkan. Ada general, yaitu yang tidak ada format khusus, dia umum. Yang kedua format number, atau dia dianggap sebagai angka saja, tidak memiliki nilai yang seperti uang, tanggal dan sebagainya. Ini yang kedua sebagai angka yang memiliki format currency atau keuangan ya. Yang keempat juga accounting secara akuntansi. Yang kelima ada short date, tanggal pendek. Nah, long date itu yang bulannya nama itu, atau time, waktu atau persen. Dan di sini kita dalam bentuk accounting saja, secara keuangan. Muncullah ada tulisan rupiah secara otomatis, terus ada titik setelah 3 angka di belakang. Ini otomatis karena dia menggunakan format accounting. Itulah tata cara melakukan pengaturan format angka. Untuk memahami pengaturan data, yaitu kita harus tahu juga bagaimana tata cara mengganti ya, menambah dan menghapus worksheet. Apa itu worksheet? Worksheet itu lembar kerja. Satu bentangan ini, satu layar ini namanya worksheet. Satu sheet ini, satu sheet. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Bagaimana caranya kita menambahkan sheet atau lembar kerja selama kita sudah sampai kepada lembar ketiga, sheet ketiga. Gimana tata caranya? Untuk menambah sheet, kita klik insert worksheet yang ada pada sebelah kanan sheet
ketiga. Nah ini insert worksheet. Gampang kan? Cara menambahkannya adalah klik insert worksheet. Muncullah sheet keempat. Atau kita juga bisa menggunakan cara lain, cara menambah sheet, yaitu dengan klik shift, bukan klik ya, tekan shift pada keyboard, shift, lalu tekan F11. Gimana kalau tekan F11 besok ya, kalau pertemuan kalian akan tahu. Lihat ada sheet 5. Tadi cuma sampai sheet 4, sekarang sheet 5 karena tadi nambah juga pakai keyboard. Lalu bagaimana caranya kita mengganti nama sheet? Bagaimana caranya agar tulisan sheet 1 itu namanya menjadi data 1? Atau kita mengubahnya namanya menjadi latihan 1 saja. Maka caranya adalah klik 2 kali, double klik ganda, double klik kiri 2 kali secara cepat, sheet 1 di sini nih, letakkan pointer di sini, lalu klik 2 kali. Nah, sampai tulisan sheet 1-nya menjadi hitam. Lalu habis itu ubah namanya, langsung diubah, tulis latihan 1, ada saja latihan 1. Setelah itu tekan enter, nah sheet 2, double klik latihan 2, tekan enter, ini enter. Nah, selesai. Lalu bagaimana caranya kita menghapus sheet? Cara menghapus sheet sangat mudah, yaitu klik semua sheet 5 saja yang dihapus. Nah, klik kanan pada sheetnya, klik sheetnya, klik kanan, nah pilih delete, pilih sheetnya, klik kanan, pilih delete, nah, hilang sheet 5. Begitulah tata cara menghapus sheet yang kita inginkan. Demikianlah pembelajaran kita untuk memahami bagaimana karakter data, mulai dari tipe karakter data dan bagaimana pengaturan data. Tadi tipe karakter data ada 3 ya, karakter data teks, angka, dan rumus. Lalu pengaturan data juga ada 4. Yang pertama, bagaimana cara memperbaiki, menyalin, terus memformat data, juga menghapus, menambah, dan memberi nama pada sheet. Sekian pertemuan daring kita